Pak Warso ini menarik karena saat di tahun 80-an itu ada di mana saat tentara itu dikasih dua pilihan. Nah, Pak Warso ini karena saking cintanya dengan dunia bisnis, dia lebih memilih fokus di bisnis. Ya, dan salah satunya berkebun. Istimewanya apa, Mas Catur? Di sini jadi kebun yang bertahan katakanlah lebih dari 30 tahun nih, gitu kan. Itu apa tipsnya? Itu adalah rutinitas yang harus kita lakukan setiap hari. Rutinitas yang kemudian menjadikan kebun ini setiap hari ada durian yang dipanen. Betul. Ya, jadi salah satu keistimewaan di tempat ini, Sobat Culture, kapanpun teman-teman datang, sangat mungkin akan menemukan durian jatuhan. Oke. Kadang mereka yang dari Jakarta tuh mereka bilang sudah sumpek di sana, sudah pengen yang tempat refreshing yang jauh dari aroma knalpot atau bisingnya suara kendaraan, ya Warso Farm salah satu tempat. Kita durian paling berat itu kita panen itu 12,5 kg. 12,5 itu segede galon air mineral seperti itu. Waktu itu dimakan 8 orang, mereka tidak habis. Sobat Culture, hari ini Tim Ocok ada di Bogor dan sekarang kami ada di Warso Farm. Ini adalah kebun durian yang legend di Bogor karena sudah ada sejak tahun 1980-an. Konon di sini ada pohon durian yang dinamakan pohon durian Nabi Adam. Penasaran ceritanya bagaimana? Ikuti saya. Mas Catur gimana kabarnya? Baik, salam kenal. Iya, Mas Catur ini sekarang udah jadi penduduk Bogor ya. Aslinya Sekowates, Kulon Progo. Nah, Mas Catur, kebun Warso Farm ini itu adalah ya bisa disebut sebagai kebun durian legend di Bogor ya. Karena dimulai di tahun 1989. Iya. Yang mungkin di saat itu belum banyak ya kebun durian. Aslinya masih sawah ini dulu. Padi. Ini dulu sawah padi. Betul. Padi ketinggian ini ya? Ketinggian 567. 567. MDPL itu masih sawah. Tahun 1989 Pak Warso punya gebrakan. Pengen melestarikan tanaman durian. Karena berawal dari hobi beliau yang suka dengan buah durian. Nah, ada cerita menarik sebenarnya dari Pak Warso almarhum ya. Beliau itu juga bisa dikatakan orang Jogja juga ya. Jogja. Beliau dulu itu tentara Jeni Pelajar ya. Betul. Dulu dia sekolah berarti di SMK Jetis itu ya? SMK Jetis. Jadi kalau nanti kita keliling kebun itu banyak foto-foto nostalgia dengan teman-teman angkatannya ya. Betul. Dan Pak Warso ini menarik karena saat di tahun 80-an itu ada di mana saat tentara itu dikasih dua pilihan. Terutama tentara yang punya bisnis. Apakah melanjutkan karir militernya atau melanjutkan bisnisnya ya. Betul. Nah, Pak Warso ini karena saking cintanya dengan dunia pertanian termasuk ya dan dunia bisnis, dia lebih memilih fokus di bisnis. Betul. Ya, dan salah satunya berkebun. Warso Farm didirikan. Warso Farm didirikan. Istimewanya apa, Mas Catur? Oke. Jadi durian Warso Farm itu tahun 1989 itu baru sekitar 2 hektar. 2 hektar. Untuk lahannya. Untuk tahun 2025 ini sudah berdiri di lahan 23 hektar. 23 hektar. Kemudian kita punya salah satu unggulan kita itu durian-durian seperti ini. Musangking, ada juga bawor, duri hitam. Kita punya 16 varietas durian. 16 varietas durian. Betul. Tapi di tahun 89-90-an ini kan musangking belum muncul malah. Betul. Jadi durian musangking itu kita mulai tanam itu tahun 2019. 2019. Awal. Kemudian tahun yang awal-awal itu durian masih durian lokal seperti durian Petro. Iya. Kemudian durian Simas, ada durian Montong, kemudian durian dari Bogor itu durian Matahari. Itu adalah durian-durian awal yang pohonnya nanti bisa kita lihat ke sana itu sudah berumur lebih di 20 tahun. 20-30 tahun kan? Betul. 89 ya. Tahun. Kemudian untuk tahun-tahun mendekati 2025 sudah ada produk-produk durian baru yang memang booming seperti durian musangking, ada durian duri hitam, ada oce, ada udang merah, kemudian bawor itu sudah mulai kita regenerasi. Jadi tanaman durian memang ada fase dia buahnya tidak terlalu banyak lagi. Itu sekitar umur 25 ke atas itu buahnya sudah tidak terlalu banyak, akhirnya kita regenerasi dengan tanaman-tanaman durian yang baru. Oke. Nah, Mas,
kebun durian itu kan setahu saya ya itu bukan hal yang mudah kan, karena ya perawatannya, hama dan penyakitnya, dan ini di sini jadi kebun yang bertahan katakanlah lebih dari 30 tahun nih gitu kan. Itu apa tipsnya? Jadi Pak Warso waktu mendirikan tanaman durian atau kebun durian Warso Farm itu memang beliau pengen melestarikan pohon durian. Kemudian beliau punya visi dan misi, salah satunya itu adalah logo kami itu Long Life Education. Jadi kita berusaha memberikan edukasi atau pembelajaran kepada generasi-generasi muda supaya mereka tetap melestarikan tanaman durian. Karena dulu yang pernah kita dengar dari cerita-ceritanya itu tanaman durian itu sudah di sini itu adalah hutan durian. Cuman karena bertumbuhnya perkembangan untuk perkotaan, untuk tanaman yang lainnya dibabat semua, akhirnya tinggal sedikit. Kemudian saat kita mulai tanaman durian itu memang beberapa kendala pasti ada tanaman durian. Tapi kita mulai coba untuk merutinkan timing yang tepat untuk kapan pemberian pupuknya, kapan pemberian fungisidanya atau untuk hamanya, pestisidanya. Kemudian kapan juga kita mulai membersihkan gulma di sekitar area durian supaya tidak terjangkit penyakit yang masuk ke pohon durian tersebut. Itu adalah rutinitas yang harus kita lakukan setiap hari. Rutinitas yang kemudian menjadikan kebun ini setiap hari ada durian yang dipanen. Betul. Ya, jadi salah satu keistimewaan di tempat ini Sobat Culture, kapanpun teman-teman datang, sangat mungkin akan menemukan durian jatuhan. Jadi salah satu keistimewaannya durian jatuhan ya Mas. Tapi syaratnya kalau bisa datangnya pagi-pagi. Karena kalau siang sudah ada yang borong. Sudah ada yang borong gitu kan. Jadi nah, satu lagi Mas, saya tadi kan pas main-main sama teman kesini masuk ke kebun ketemu dengan anak-anak kecil tuh gitu kan. Nah, itu apakah ya mereka memang pembeli atau mereka ya jalan-jalan saja atau ada apa? Ada kegiatan yang kemudian membuat mereka menjadi datang? Biasanya kalau untuk anak sekolah yang tadi ketemu itu adalah mereka yang memang dari sekolah mereka diakomodasi oleh pihak sekolahan. Jadi mereka pengen pembelajaran tentang outing kelas. Anak sekolah juga kalau cuma di kelas terus-terusan mereka bosan kan. Jadi mereka pengen outing lah. Outing kelas itu salah satu yang bisa mereka dapat di Warso Farm itu ya pembelajaran tentang budidaya tanaman durian. Dari mulai biji, kemudian pembibitan ditanam, kemudian sampai perawatan, kemudian sampai teknik penanaman, kemudian teknik panen yang bagus, dan cara memilih tips memilih durian yang bagus. Itu kita sudah jelaskan sejak dini kepada anak-anak. Supaya mereka nanti mempunyai rasa kecintaan yang tinggi terhadap khususnya buah durian. Berarti berapapun durian yang dipanen di sini pasti habis? Kalau misalnya duriannya itu bagus pasti habis dijual untuk pengunjung. Tapi kita punya beberapa namanya hasil panen biasanya tidak 100% bagus. Ada yang B, ada yang C. Nah kalau misalnya B-nya itu masih bisa kita bikin olahan. Bisa dibikin es krim durian, bisa dibikin sop durian, atau mungkin serabi kinca durian. Kemudian yang C-nya, yang C itu ibaratnya sudah tidak bisa lagi untuk dikonsumsi manusia lah. Berarti kita bikin dia untuk pakan ikan. Ikan? Karena kita punya kolam ikan, kita piara ikan gurame, ikan nila. Karena kita punya dapur Warso, yang identik makanannya itu makanan Sunda, ikan bakar, ikan goreng. Nah, dari produk ikan nila tadi, kita kasih makannya itu tadi. Kita bikin pelet dari durian yang sudah tidak layak konsumsi manusia. Kita campur dia dengan singkong, kita campur dia dengan ikan-ikan yang dari pasar, kemudian kita giling, kita punya mesinnya, kita bikin pelet. Jadi dari kebun durian jadi ini ya. Nah, ini kalau musangking ini salah satu durian dengan nilai ekonomis paling tinggi ya, Mas Satur ya? Saat ini betul. Saat ini ya, selain duri hitam ya. Duri hitam di sini juga ada ya? Ada. Nah, kalau musangking berapa nih Mas? Sekilo sekarang berapa nih? Saat ini di bulan November kita berkisar di harga antara 300 sampai 350 ribu per kilogram. 1 kilo ini rata-rata 1,5 sampai 2 kilo mungkin ya? Musangking memang tidak bisa begitu besar kan? Ya. Jadi maksimal antara 2,5 kilo paling bagus. Ya, tapi buahnya lumayan tuh yang besar banget ya. Ini terus mana lagi ini ya Mas ya? Terus itu musangking itu ada. Masih ada. Kita mungkin sambil jalan-jalan ya, Sobat Culture. Kalau ini bukan musangking ini, montong kalau dari bentuknya ya. Betul, yang ini montong. Nah, tapi ini menarik nih. Saya jarang-jarang lihat daun durian yang gede-gede.
Wah, pohonnya Ini aja durian keren ya. dari Kalimantan, Kutai Kalimantan Timur, Iya. namanya durian lai. Oke. Salah satu Lai. ciri khas durian lai adalah warnanya yang hampir merah Ya, malah. merah. Kemudian tidak terlalu beraroma durian. Iya. Jadi orang yang nggak terlalu suka dengan alkohol tinggi dari durian atau aroma durian, makan buah lain ini masih bisa. Oke. Mas, kalau misalnya ada masyarakat nih berkunjung ke sini nih, dia aktivitasnya apa saja yang bisa dilakukan nih? Karena ini kan luasnya 23 hektar. Betul. Ya. Jadi saat pengunjung ke sini, orang tuanya bisa kuliner, makan durian atau makan siang. Anak-anaknya kita sediakan taman bermain, Ya, ya. kita juga siapkan lapangan, ada juga kolam-kolam air untuk bermain. Tapi bukan kolam renang ya, ada kegiatan seperti bola air, Ya, ya. mancing ikan untuk anak-anak. Kemudian saat ada event itu kita bisa siapkan kolam untuk mereka kegiatan lomba tangkap belut misalnya. Oh, oke. Ikan mas kita Iya, siapkan iya. di situ. Kemudian karena memang lokasi kita itu luas dan kebanyakan outdoor, Ya. mereka biar menikmati menghirup oksigen secara bebas. Oke. Kadang-kadang mereka yang dari Jakarta itu mereka bilang sudah sumpek di sana, sudah pengen yang tempat refreshing yang jauh dari aroma knalpot atau bisingnya suara kendaraan, ya Warsaw salah satu Ya. tempat. Kesini aromanya yang bawi beda, teman-teman. Kalau yang suka durian ya, ini aromanya aroma surga ya, surga durian maksudnya. Jadi nah kalau di sini pun kalau misalnya pingin beli bibitnya, Ya. ada ya Mas ya? Kita sudah siapkan bibitnya dari mulai harga 50.000 sampai harga 5 juta. Oh ada 5 juta yang Daya tergantung dari usianya. oke. Usianya kemudian varietasnya. Jadi makin besar usianya, makin besar juga bentuk fisiknya, itu makin cepat berbuah. Oke. Kadang-kadang orang Indonesia memang mereka tidak menyukai proses. Pingin cepat ya. Pengennya saat ini Pingin tanam besok instan. dipanen. Oke. Ini montong nih ya? Ya, yang ini. Wih, ini sobat kalau saya lihat gede-gede. Di sini bawor bagus nggak Mas? Bawor bagus. Bagus. Bawor itu kan dari Kemeranjen Banyumas. Iya, dari Kita sudah Banyumas. tanam, ini tahun kelima kita, buahnya bagus, besar, warnanya juga kuning orange, Iya. dan rasanya juga banyak yang suka. Saya yang suka ya. Karena ini sobat culture. Jadi kadang tiap daerah itu ketika sebuah durian ya ditanam di daerah itu kadang cita rasanya akan berubah gitu kan. Jadi itu tergantung juga dengan jenis tanah dan lokasi ya. Kalau di sini kan masuk dataran tinggi ya. Dataran tinggi. Hampir sama dengan Kemeranjen ya kalau tadi konteksnya Bawor ya terkenalnya karena ini. Oh ini bisa berapa kilo itu Mas? Sini paling berat? Kita durian paling berat itu kita panen itu 12,5 kg. 12,5 Itu segede kalau air mineral seperti itu. Waktu itu dimakan 8 orang mereka tidak habis. 8 orang posisi belum makan siang itu tidak habis. Masih bisa dibawa pulang untuk oleh-oleh. Coba kalau saya yang makan. Sobat Culture, Mas Catur nanti akan bercerita tentang bagaimana cara memilih durian yang enak. Tapi sebelum ke sana, saya ingin tanya soal masih ada orang yang menganggap itu sebagai mitos. Tapi sih kalau saya percaya saja ya, orang kalau minum dari air yang dikasihkan bekas duriannya itu salah satu untuk penetralisir mabuk durian, Mas Catur. Bener Mas Catur? Ya, jadi kalau penelitian secara ilmiahnya kita belum dapat, tapi dari sebagian sekitar 80-90% pengunjung yang datang ke Warsaw Farm, mereka itu salah satu untuk menetralisir rasa mabuk mereka atau aroma mereka yang tadi durian banget, supaya agak berkurang saat mereka berkendara tidak pusing, yaitu mereka menggunakan kulit durian. Itu memang ada getah-getah di situ yang berfungsi untuk menetralisir zat-zat durian tadi. Kemudian dikasih air, bisa untuk diminum langsung atau untuk cuci tangan. Itu aroma durian yang tadinya 100% itu bisa berkurang sekitar jadi 30% saja. Oke, nah satu lagi yang saya juga tahu, ini disebut sebagai king fruit ya, raja buah. Nah, queen-nya itu adalah manggis. Nah, manggis itu juga jadi penetralisir untuk mabuk durian ya Mas ya? Betul. Kalau yang itu betul. Jadi saat kita terlalu banyak makan durian, kemudian kita merasakan gejala pusing, itu yang tadi Mas mau sampaikan itu adalah raja durian tadi ketemunya ratu durian, raja buah ketemunya ratu buah tadi. Buah manggis itu menetralisir lah kadar alkohol yang tinggi tadi supaya normal kembali, itu makan buah manggis. Iya, maka biasanya kalau musim durian biasanya
musim juga Buah manggis. manggis. Nah, sekarang Mas ceritakan durian yang enak apa tadi itu Guru Mojok cerita tuh dia kalau beli durian tuh sering kapusan. Iya. Sering apa dapatnya zong lah gitu kan. Jadi salah satu trik untuk memilih durian di pinggir jalan itu yang pertama itu Mas. Kita biasakan pegang durian itu, pertama yang kita lihat itu adalah gagang atau cupat kalau orang Sunda bilang. Jadi bisa dilihat di sini tuh kalau yang masih segar itu dari tangkanya masih segar. Kemudian itu masih agak sedikit basah karena getah-getahnya. Itu hasilnya durian itu jatuhan. Kalau misalnya si gagang ini dia sudah kecil, sudah kempet, sudah kering, itu biasanya durian dipetik agak muda, kemudian dibiarkan di lapak atau di penjual selama beberapa hari. Matangnya sih matang lembut, tapi nanti di sini tidak akan membohongi bahwa dia sudah durian lama. Kemudian yang keduanya kita pukul. Kalau yang biasa itu pakai pisau. Kalau yang udah biasa bisa pakai kuku. Itu bunyinya lebih mengembang atau kayak masuk angin atau kayak suara kembung itu. Berarti otomatis sudah ada rongga antara kulit durian dengan daging durian. Tapi kalau kita pukul itu masih keras, punya tak tak tak. Itu berarti si daging buah masih nempel dengan kulitnya. Otomatis dia masih muda. Kemudian yang ketiganya tentu saja kita cium aromanya. Aromanya itu biasanya durian yang bagus itu mengeluarkan aroma khas. Lebih wangi. Tapi ada beberapa buah jenis durian yang tidak mengeluarkan aroma. Contohnya durian lai dari kota itu tidak terlalu wangi. Tapi kalau durian seperti musangking atau durian lokal-lokal seperti pasti aroma keluar. Kemudian yang terakhir itu yang harus kita coba yaitu mencoba sedikit rasa untuk duriannya. Tetap harus kita belah. Karena durian itu kadang-kadang walaupun kulitnya kuning, dalamnya bisa jadi mentah. Ataupun kulitnya hijau, dalamnya bisa jadi sudah matang. Jadi memang yang terakhir itu yang harus kita lakukan kalau pembelinya mau dan penjualnya boleh itu ya coba sedikit untuk rasa durian. Iya, biasanya penjual akan colek ini ya, buka sidik. Itu adalah 4 yang harus dilaksanakan saat memilih durian yang bagus. Itu ya, coy. Jangan sampai ketipu lagi. Kalau ini durian apa, Mas? Ini durian lokal. Ada namanya nggak? Jenisnya ajimah. Ya, asli dari Bogor. Kita langsung cicipi ya. Mas, minta tolong nih. Ini dari kebun ini juga ya? Ini kebunnya di situ pohonnya. Ini yang kita coba belah. Sebenarnya sudah agak dibuka ya. Tinggal. Ini bukan yang ini durian Nabi Adam. Durian Nabi Adam itu nggak ada namanya. Ini bukan yang ini. Jadi Sobat Culture, di sini ada pohon mungkin paling tua ya Mas. Betul. Paling tua, paling besar. Karena itu dulu ketika pertama kali dibuka sudah ada pohonnya itu ya Mas ya. Sudah ada sehingga oleh Pak Warso dikasih nama durian Nabi Adam. Karena sebenarnya nggak tahu itu jenisnya apa. Tapi itu buahnya enak ya Mas ya? Enak, manis. Kemudian ini tadi apa? Durian apa? Durian ajimah Mas. Durian ajimah. Asli dari Bogor. Asli dari Bogor. Kita cicipi ya. Izin ya Mas ya. Silakan. Ini warnanya semu kuning ya, tidak semu terlalu kuning, kuning, tidak terlalu kuning, tapi sudah terlihat kalau ada krimi-kriminya, nggak terlalu manis, saya suka, tapi nggak ada pahitnya juga ya Mas ya. Jadi sedikit. Iya, tapi dari baunya tadi itu mungkin ada yang pahit. Ini sama Mas, si jimah juga? Sama. Biji ini nanti akan jadi benih ya, bibit ya? Betul. Nanti kita cuci bersih, kita sortir dia, kita rendam dengan air. Saat biji durian itu mengambang, itu berarti biji durian yang tidak bagus. Tapi biji durian itu tenggelam, itu otomatis biji durian bagus. Nanti kemudian kita lihat dari fisiknya apakah ada kena sayatan pisau atau tidak. Kalau tidak sayatan pisau, nanti kita bisa semai dia untuk kita jadikan pembenihan baru untuk tanaman durian. Ini jatuh kapan Mas? Ini pagi tadi. Ini kadang saya kalau beli durian jatuhan, saya biarkan 1-2 hari. Betul. Untuk biar rasanya itu lebih keluar. 1-2 hari itu nanti akan kelihatan di sini bahwa si tangkainya dia itu masih seger, tapi di sini sudah tidak basah. Untuk kering lah. Keringnya udah kering. Ini Sobat Culture, nggak rugi main ke Warso Farm untuk mencicipi durian
yang ada di sini. Kami datang sayangnya agak siang, jadi durian yang mungkin unggulan di sini Betul. udah laku. Dan durian di sini tidak dijual di tempat lain. Dia harus belinya di sini, Mas. Betul. Terus aja. Yang jelas di sini itu terbuka ya buat masyarakat, keluarga, rombongan juga. Ada hari liburnya nggak, Mas? Kita liburnya biasanya bulan puasa. Bulan puasa. Kalau hari biasa ada Hari biasa Senin sampai Minggu kita buka. Senin sampai Minggu buka. Jadi Sobat Culture kalau ke Bogor kurang rasanya kalau tidak menikmati durian. Nah, salah satu yang kebun legend karena sudah puluhan tahun itu adalah di Warso Farm. Karena durian yang dihasilkan dari pohon yang tua ya, itu biasanya terjamin ya, Mas ya. Betul. Rasanya lebih manis, lebih mantap. Mantap. Oke, Sobat Culture, sampai ketemu lagi di Culture Shock selanjutnya.